Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran SKI bersama Bu Nurma. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik dirinya dan keluarganya serta semuanya. Amin. Tetap semangat dalam belajar dan mencari ilmu, karena ilmu yang bermanfaat insya Allah akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang pertama tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Kemarin kita sudah menceritakan kisah Nabi Isa ketika ibunda Nabi Isa mengandung serta melahirkan Nabi Isa. Sekarang kita akan melanjutkan kisah Nabi Isa sewaktu kecil. Kisah Isa kecil disembunyikan para pendeta, namun terdengar juga oleh penguasa Romawi. Mula-mula raja memerintahkan untuk mencari gadis perawan yang melahirkan anak itu dan membunuh anak yang lahir di saat itu. Pada suatu malam, datang seorang orang asing yang menyampaikan pada Maryam agar ia membawa pergi anaknya menuju Mesir. Akhirnya, Maryam pun pergi menuju ke Mesir. Maryam melalui gurun Saina mengikuti rombongan yang menuju Mesir. Maryam berjalan membawa Isa di jalan yang sama yang pernah dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam. Setelah berjalan cukup jauh dan lelah, Maryam akhirnya sampai ke Mesir. Isa al-Masih pun tumbuh dan menjalani masa kecilnya di kota Mesir. Kemudian datanglah kembali seorang orang asing itu. Kini ia menyuruh Maryam dan Isa kembali ke Palestina. Kemudian Nabi Isa pun tumbuh dewasa dan melalui masa mudanya di Palestina. Nabi Isa keluar dari rumahnya menuju tempat penyembahan kaum Yahudi. Saat itu bertepatan dengan hari Sabtu. Ia mengamati pribadi kaum Yahudi dan pendetanya. Jadi dulu ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa memerintahkan kaum Yahudi untuk menghormati hari Sabtu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak boleh menyalakan lampu, memetik buah-buahan, membikin adonan roti, dan tidak memandikan anjing waktu itu. Namun, perintah Nabi Musa itu disalahgunakan oleh kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Nah, saking menghormati berlebihan di hari Sabtu, mereka itu menempatkan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabtu. Bahkan Nabi Isa juga melihat kaum fakir menjadi korban para pendeta. Mereka dizalimi. Saking tidak tahannya Nabi Isa melihat semua keburukan kaum Yahudi itu, Nabi Isa pergi menuju ke gunung. Wajahnya tampak semakin pucat ketika melihat berbagai kejahatan di dunia. Beliau mulai melaksanakan sholat. Nabi Isa mulai merenung dan menangis. Di malam yang penuh berkah ini pula dua orang nabi yang mulia wafat, yaitu Nabi Yahya dan Zakaria. Kedua nabi itu dibunuh oleh penguasa atau raja. Sejak kepergian mereka berdua, bumi kehilangan banyak kebaikan. Pada malam itu juga turunlah wahyu kepada Nabi Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah untuk berdakwah. Kemudian Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 mukjizat. Quran surat Al-Maidah ayat ke-110 sampai 111. Mukjizat beliau Nabi Isa yang pertama adalah beliau bisa berbicara saat masih bayi.
Yang kedua, beliau diajari Taurat yang asli. Yang ketiga, beliau dapat membentuk tanah lalu meniupnya menjadi burung. Yang keempat, Nabi Isa dapat menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Yang kelima, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta atau sakit belang atau sopak. Yang keenam, Nabi Isa diberi hidangan langsung dari sisi Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-112 sampai 115. Yang ketujuh, Nabi Isa diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib. Semua ini terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat ke-49. Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahwa isi dakwah Al-Masih sama dengan isi dakwah para nabi sebelumnya, yaitu mengajarkan tauhid dan hanya menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian para pendeta Yahudi itu merencanakan sesuatu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan bersekutu dengan Raja Romawi. Namun Nabi Isa terus berdoa kepada Allah agar merahmati kaumnya. Beliau menyuruh kaumnya untuk menyayangi diri mereka sendiri dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi Isa menyampaikan kabar gembira tentang seorang rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Quran Surat As-Saff ayat ke-6. Nabi Isa disakiti dan dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang penyihir dan mengubah syariat mereka. Mereka menyebut mukjizat sebagai kekuatan setan, tetapi mereka tidak dapat melumpuhkan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka kemudian membuat makar atau fitnah. Mereka kerjasama dengan bangsa Romawi. Mereka katakan bahwa Nabi Isa hendak merebut kekuasaan Raja Romawi. Mereka berkumpul di Sanharudin atau DPR-nya kaum Yahudi. Mereka bersepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika para kepala Yahudi rapat, salah seorang dari murid Nabi Isa alaihissalam dari 12 orang Yahuda yang bernama Yudas Iskariot menemui mereka. Namun, saat tentara Romawi ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah serupakan wajah dan suaranya dengan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Quran Surat An-Nisa ayat ke-157 sampai 158. Jadi yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam adalah Yudas Iskariot. Dan Nabi Isa sampai sekarang masih hidup dan diangkat Allah di langit. Kemudian selanjutnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat ke-55. Ini dia kisah Nabi Isa alaihissalam, dari Nabi Isa masih dalam kandungan sampai Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Jadi nanti Nabi Isa di akhir zaman akan turun kembali untuk melawan Dajjal. Jadi sampai sekarang Nabi Isa masih hidup ya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, perkataan, dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.